Oke, selamat jumpa, selamat bertemu kembali kita dalam pembelajaran matematika di channelnya Pak Budi pada hari ini. Oke, pada hari ini Pak Budi akan menjelaskan sedikit tentang lingkaran. Pengertian lingkaran, sudut pusat lingkaran, dan garis lingkung persekutuan dua buah lingkaran. Oke, kita berbicara yang namanya lingkaran dulu ya. Apa itu lingkaran? Jadi lingkaran itu dimana di dalamnya memiliki satu titik pusat, dimana di dalamnya ada jari-jari, ada diameter, ada jari-jari, ada diameter, ada juring, ada busur, ada apotema, dan segala macam yang ada di dalamnya. Oke, contohnya. Oke, perhatikan di sini. Jadi ini saya buat sebuah lingkaran, ya, sebuah lingkaran. Terus di sini titik pusatnya adalah titik P. Ini saya garis di sini adalah jari-jari, di mana jari-jari sebuah lingkaran ini adalah 10 cm. Jadi saya buat di sini R sama dengan 10 cm. Itu ya. Yang kedua, kalau ini saya perpanjang. Jadi ini R itu sama dengan diameter. Jadi diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Jadi diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Gitu ya. Oke, kemudian ini ya. Kemudian ini saya bagi dua. Ini saya bagi dua. Ya, saya buat di sini. Ini yang disebut dengan ini yang diameter, ya kan? Dan ini yang disebut dengan juring. Itu yang disebut dengan juring. Ini disebut dengan juring karena tadi saya bagi juring. Oke, jadi dalam satu lingkaran ini juringnya ada 2. Kalau ini kita bagi 2. Kalau lingkaran itu kita bagi 4, maka dia juringnya ada 4. Kemudian yang ini Papa. Yang ini ya. Ini disebut busur. Busurnya ya. Ini juring, ini busur. Ini diameter jari-jari setengah. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga misalnya saya taruh seperti ini. Ini kan jari-jari nih. Ini kan jari-jari ya. Kemudian oke, setelah ini saya tarik garis ke sini misalnya. Ini jari-jari ini. Ini disebut dengan tali busur. Jadi dihubungkan antara jari-jari dengan jari-jari. Ditarik sebuah garis, nah itu akan membentuk sebuah tali busur. Dan ini juga termasuk tali busur. Jadi diameter itu merupakan tali busur juga. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya tarik dari titik pusat, memotong ini 90 derajat tali busur, itu yang disebut dengan apotema. Ini apotema ya. Apotema. Jadi apotema itu adalah yang ditarik dari titik pusat, memotong tali busur, itu yang disebut dengan apotema. Itu ya. Jadi ada apotema, ada tali busur, ada busur. Ini ya, busur, ada juring, ada titik pusat.
pusat, ada jari-jari. Jadi kalau misalnya kita buat bagian-bagian dari lingkaran itu, ada pertama jari-jari, ya. Yang kedua diameter. Yang ketiga itu tali busur. Yang keempat itu busur. Yang kelima juring. Yang keenam apotema, ya. Jari-jari, diameter, tali busur, juring, apotema. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada titik pusat. Kemudian ini, kalau ini saya arsir, ya, saya arsir yang ini. Kalau saya arsir ini, yang bisa arsir ini namanya adalah tember. Jadi ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada sebuah lingkaran. Jadi ada beberapa, ada jari-jari lingkaran, ada diameter lingkaran, ada tali busur lingkaran, ada busur lingkaran, ada juring lingkaran, ada apotema, ada titik pusat, dan ada temberan. Ya, itu yang harus kita pahami yang berada di dalam sebuah lingkaran. Oke, yang berikutnya, apa hubungannya jari-jari, diameter, tali busur, juring, apotema, titik pusat ataupun tembereng tersebut? Jadi kita dapat menghitung luas tembereng, kita dapat menghitung luas juring, kita dapat menghitung luas yang namanya satu buah lingkaran. Ya, yang pertama adalah ada yang namanya busur. Busur atau panjang busur, ya. Panjang busur. Sebelum masuk ke sana, apa itu keliling? Yang mana termasuk keliling? Keliling adalah ini. Iya, yang di luar ini, yang di luar lingkaran, di luar. Itu yang disebut dengan keliling. Jadi keliling ini, ya, keliling ini, jadi keliling lingkaran itu sama dengan, ya, ada yang namanya pi dikali diameternya. Jadi keliling itu sama dengan pi dikali diameternya. Jadi diameternya berapa, kelilingnya berapa, maka ketemu V-nya, bisa dihitung. Kalau ini misalnya kita ukur panjangnya, bisa ya diukur berapa senti, nanti dibagi dengan diameternya. Karena ini jari-jarinya 10 cm, berarti diameternya adalah berapa? Karena jari-jarinya 10, maka diameternya sama dengan 2 kali jari-jari. Maka diameter sama dengan 2 dikali 10, sama dengan 20 cm. Gitu ya. Maka dapat kita hitung keliling dari lingkaran tersebut. Pi-nya, untuk nilai pi, ya, untuk nilai pi kita gunakan 22/7 atau 3,14, ya, atau 3,14. 22/7 apabila jari-jarinya bisa dibagi 7. Kalau tidak bisa jari-jarinya dibagi 7, maka kita ambil 3,14. Sehingga kalau jari-jarinya 10, maka kelilingnya dapat kita hitung. Jadi keliling sama dengan pi-nya, karena 10 tidak bisa dibagi 7, maka ini 3,14. Maka kita kalikan dengan diameternya 20. Maka keliling di lingkaran, kalau jari-jarinya 10 cm, itu sama dengan 62,8 cm. Jadi keliling sebuah lingkaran
jika jari-jarinya 10 cm, maka dapat diketahui 62,8 cm. Ya, itulah keliling dari lingkaran tersebut kalau jari-jari 10. Kemudian kalau kita menghitung luas, luasnya, ya, kalau menghitung luas, ini luas lingkaran. Jadi kalau luas itu sama dengan V-nya dikali R di pangkat 2. Gitu ya. Keliling itu sama dengan V dikali R pangkat 2. V 3,14 kita kali 10 di pangkat 2. 10 di pangkat 2 100. 100 dikali 3,14, maka kelilingnya adalah 342 cm pangkat 2. Jadi kelilingnya 62,8 cm, sedangkan luasnya 314 cm pangkat 2 untuk jika jari-jarinya 10 cm. Jadi kalau pertanyaannya ini, berapakah panjang busur setengah lingkaran ini? Jadi kalau panjang busur, ini setengah dari, berarti ini kita ambil setengah dari keliling. Berarti setengah kita kali 62,8, atau ini adalah 36, setengahnya adalah berarti 31,4, ya. Jadi panjang busurnya adalah 31,4. Sedangkan luas juringnya adalah ini 314 kita bagi 2. 314 dibagi 2 adalah 100. Kalau 31, 2, 10, 57. 157, ya kan? 157 cm pangkat 2 luas ini. Ini luas juring. Luas juring berarti 157. Jadi begitu, dengan mudah kita dapat menemukannya, ya. Oke, itu saja mungkin untuk mengenai lingkaran, keliling, dan luas sebuah lingkaran jika jari-jarinya adalah 10 cm.